petik mana di bulan semi? Oke, cakep. Habis petik diketapel. Cakep. Nah, hai kamu semi, welcome to the hipel. Ya cukup. Berusaha yo iki dari tadi aku berak mikirin pantun yo. Kalau kalian tahu. Gak sih. Baru kepikiran tadi aku gak nemu-nemu maka aku suruh Erik dulu pantun tadi. Aku yang ditumbal. Oke, Semi, boleh Semi. Ya, jadi fun fact-nya adalah aku dan Erik ini yang selalu. Kenapa aku? Nggak boleh. Ya lu bener kan ngopel terus ditempel tembok kayak udah cicak. Ya Tuhan, itu Anda nggak usah nuduh-nuduh deh. Kenapa contohnya begitu? Lanjut. Oke, Semi, tunjukkan pesonamu sekarang. Siapa tahu ada yang kepincut Semi dari fun fact buatmu. Siapa tahu ada yang kepincut, siapa tahu. Tiga aja boleh nggak? Kenapa? Ditawar. 3 aja. Apa? Sorry, gak dengar tadi. 3 aja. Oh, nggak bisa Semi. Tadi kamu ingat perkataanku, kita paksa kamu 5, bukan kamu boleh nawar. Ya udah. Kita bantu kamu dulu. Jadi nyebutin 5 Semi. Oke, boleh. Nanti kita bantu. Nah, kita bantu dulu. Kamu ada ini dah kepikiran apa soal dirimu yang unik, Be? Kayak misalnya kamu mulai dari tadi kamu udah kepikiran 3 ya? Apa? Boleh. Dulu deh. Gimana? Aku itu suka gambar, terus gambar apa tuh? Kalau biasanya sih gambar karakter. Wih, Karakter apa? Anime, manga, manhwa. Ya gitu loh. Gambar SpongeBob bisa? Aku mau request dong gambar SpongeBob buat TP ku. Bisa. Lumayan loh, kau bisa gambar, bisa bikin komisi, ditaruh di Pixiv, di Fire Up lah aku. Wih, keren. Setiap hari gambar. Setiap hari suka gambar. Gak tiap hari juga sih, kalau waktu kosong aja. Oh bentar, jurusanmu apa ya, Sebi? Maaf, belum tahu. TKV. Oh, pantas hobinya gambar. Oke, lanjut. Oke. Fun fact kedua, Semi. Oke. Aku tadi suka gambar, mungkin yang nggak disukai deh. Yang kalau tadi kan suka yang gambar kan, suka gambar karakter. Oh ini deh, ada nggak karakter yang paling kamu nggak suka buat gambar? Atau bagian tertentu, misalnya kamu gambar tubuh itu kamu nggak pernah suka gambar tangan gitu, gambar kaki, gambar kode ini. Ya itu sih. Apa? Itu tadi gambar tangan, kaki lah, apa. Berarti kalau kamu gambar kode ini cuma kepalanya doang dong, nggak ada tangan, nggak ada kaki. Mantap sekali. Ya kalau bisa tangan sama kakinya itu ketutupan. Tinggal ini handuk gitu ya, langsung kayak gini. Bagus. Berhubung dengan ini kabar yang nggak kamu suka, berarti ada kegiatan nggak tertentu yang nggak kamu suka, misalnya Semi? Kegiatan. Iya. Kayak. Nggak suka ngobrol misalnya, kayak ini takut dipaksa buat ngomong fun fact about you. Itu bener itu. Oke, baik guys, aku pamit undur diri dulu. Kenapa kok? Kamu belum memakai kata negatif makanya. Oh iya, sorry. Oke, aku pamit undur diri dulu. Erik, tolong gantikan Erik. Gantian, Erik. Dia nggak mau sama aku, Erik. Oke. Nah, tadi kegiatan yang nggak kamu suka selain ya berarti kamu kayak kurang suka tampil di depan umum, depan panggung gitu ya? Ya. Oh, I see. Suka? Nggak suka. Oh, nggak suka. Sorry. Nah, Slera pengen lu. Mana Slera pengen bully aku, katanya bully di mana? Kasih rekomen lah. Lanjut ke makanan aku. Lihatlah. Ada orang ngomong di sela-sela gini, tidak baik. Makan di mana, Slay? Aku juga pengen, Slay. Gojekin kok.
bersabar ya. Oh, catering. Mohon bersabar ya bapak-bapak. Oh iya iya. Sorry Semi. Emang kita kalau sama makanan ini loh beringas memang. Oke, Iya. lanjut. Oke, lanjut lagi. Ya ngomong makanan kesukaanmu apa? Makanan Oh, masuk. Masuk. Mumpung. Apa? apa ya? Semuanya tak makan juga. Omnivora sekali kamu. Wah, Suka kuliner. berarti sayur suka. Apa? Sayur suka. Omnivora sekali kamu. Dia. Sayur suka. Terus maksudnya Dengar kok, sayur suka kok. Gak apa-apa Semi, itu si Erik lagi nyindir orang yang gak suka sayur memang. Gak apa-apa. Santai. Relax. Gak apa-apa. Bukan ngomong ke kamu kok tadi. Itu dia nyindir orang yang gak suka sayur. Iya. Kamu kan Soalnya- omnivores. Aduh. Iya. Mana? Aneh. pakai chat. Berarti Nah, berarti ini suka keliling kuliner, Semi. Iya, suka. Weh, Paling Biasanya jauh daerah kemana mana? kuliner kemana Semi? Apa ya? Ya, Kemana? Sampai luar negeri kah? Luar kota? Luar pulau? Luar bumi? Luar planet? gak gitu gak sih? Iya kayak gitu. yang Biasanya paling jauh kemana kuliner Semi? kenapa? Kalau paling kuliner kan suka kulineran tuh. Paling jauh memang kuliner kemana? Dalam kota aja, luar kota, luar negeri, luar benua. luar kedua. Paling jauh, Mana? paling jauh ya keluar kota. Oh. Oh, keluar kota. Ketrepes. Ya, Kemana? Ya kemana? ke Jogja ini. Wes. Oh, Luar kotanya tapi sudah pindah Jawa ya. sudah luar pulau. Mana tuh? Saya tuh kemana aja? Jawa itu Saya? sama luar pulau. Oh ya kan ini beda pulau. Satu Jawa Timur, satu Jawa Tengah. Itu provinsi namanya. Oh ya, luar provinsi. Salah, sorry. Beda provinsi. Sorry. Luar provinsi. Iya. Wes ngerti ya, wes ngerti deh IPS ngono. Wes tahu ya. Wes IPS kan gitu. Soalnya anak IPA soalnya. Bisanya biologi, kimia, matematika, fisika. Kerjaanku dulu ngukur kecepatan kita berangkat dari sini ke provinsi lain. Provinsinya. Gue tuh ngitungin namanya volume yang dalam satu kereta itu sejualan berapa benda, berapa buah. Mantap. Oh iya. Oke, lanjut lagi. Nah, dari kamu ada lagi enggak, Sam? Apa? Ya Sam, fun fact about you Sam. Ya. Ya. Aku ini sih jarang main game sih. Oh iya? Oh yes. Loh, terus biasanya ngapain? Biasanya ya nge-scroll. Kalau enggak, soalnya di HP ku itu nggak ada game. Jadi Oh, di HP ku itu cuma ada satu berarti game sih. Apa tuh? Chess.com. Iya. Bagus. Mantap. Sudah peringkat berapa? Udah ya, chess.com. Oh, bukan sih, salah sih. Elo. Elo kok ngasih 500 kan? Oh, 500. Oh, ya Elo namanya. Wih. Keren. Progres. Keren. Tiap hari main chess. Gila. Iya, tiap hari. Wih, keren. Iya sih. Soalnya kan ada kayak streaknya gitu. Jadi aku harus mainin tiap hari. Oh, jaga streak. Oh, Oh, makanya main game itu main catur. Itu main atau bikin capek. Loh, lu meremehkan Itu- hobi orang. loh. Wah, aku Loh. aduh. Oh, itu game favoritnya Semi loh kok. Parah. Keren lo, Semi nggak main game kok.
Dia mainnya scroll apa sih? Kalau IG. Iki. Oh berarti nggak main game, main sosmed tapi. Ya apa-apa. Itu semua tuh permainan yes. Gak sih dong. Meng? Gak sido. Kok gak sido? Oh, ada rego, Oke. ada. Pak Ada siapa? Ada siapa? Oh ada Kak Rego, ada Kak Len. Ayo Len, on cam Len. Coba munculkan mukamu. Terus Aku masih heran-heran sama Devi dan Devi dan siapa yang namanya? Devi dan Gimana Cigori. itu? Mereka berdua repost tapi nggak join. Tidak apa-apa, mungkin sibuk. Ayo, Oke, lanjut lagi. Sekali lagi. Iya. Yo, Semi. Apa lagi, Sam? Terakhir. Ayo, last. Gak suka kan tadi gak suka main game tapi suka sosmed. Nah selanjutnya apa, Semi? Fun fact about you. Last. Mungkin ada kan orang lain lihat kamu, wah kamu unik ya kok kayak gini-gini. Jarang diketemui itu, jarang ditemukan, Ditemukan. jarang dijumpai. Oke, enggak. Jarang dijumpai. Aku biasa-biasa aja juga. Betul. Biasa maksudnya gimana? Ya udah, ini deh. Nah, jadi di sini ini kita biasanya ada kubu suka durian dan nggak suka durian. Kamu suka durian atau enggak? Wah, Gimana, Sam? Kamu suka durian atau enggak? Suka enggak? Bukan denger apa? Suka durian. Suka. Puji Tuhan, haleluya. Kubu penyuka durian nambah 1. Haleluya. Kecewa. Akhirnya kita Enak. punya penerus. Kubu penyuka durian. Akhirnya kita punya penerus, kita punya regenerasi. Kita punya calon ketua baru. Enaknya. Apa enaknya durian, Sam? Jelaskan, Sam. Apa enak? Gak suka aku, Kak. Apa? Gak suka aku, Kak. Oh, Oh, nggak Suka. ya, kopinya Erik ya. Wala. Kopinya Aku baru saja sudah Erik. percaya sama omongannya Erik tadi. Wah, hari ini aku kasih shoot. Sorry. Berkualitas. Wah, hari ini aku kasih omonganmu dan kupingmu. Kontrasisu ya ko, sorry ko, salah ko. Ayo lanjut Erik. Oke. Welcome to the family. Nah, kita sama-sama ya sambut Jamie 1 2 3. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Tak kira ngomong family tadi karena dia omongin welcome to the family. Halo. Oke. Ayo ST. Welcome to the Anak jungle, ST. Semi. Kamu makan sate enak sekali catering ya. Ngeliat lah akhirnya topiknya kembali ke situ kan. Kalau makanan nomor 1, kok bisa dapat catering satu? Berucap lucu. Ya gak apa-apa. Untungnya Semi pengertian karena dia juga suka kuliner. Ayo Semi, kita serbu satenya Ashley. Catering apa itu? Maksudnya tiap hari gitu dikasih gitu. Kadang-kadang pesan Jadi catering aja. Oh itu kayak harian gitu tak? Maksudnya Iya, kamu besok beli Per hari. Oh. Jadi kalau menunya masuk ya pesen. menunya masuk. Oh kena berapa gitu tuh? Apa? Kena berapa gitu harian nih? Nah, sore. Wah, sore kok nggak jelas ya. Kena berapa? Harga berapa gitu tuh? Oh, catering gitu tuh. Biasanya kalau satu menu 35 sih biasanya. Dan Oh itu satu 35 orang. 37 apa barusan naik rasanya 2.500. Wih, itu gimana? Nuagung ya. Iya. Itu berapa? Atau per satu orang biasanya? Hmm? Porsian keluarga family gitu atau Bisa personal? buat keluarga kok. Wah murah ya. Bisa buat keluarga. Murah sekali. Murah ini 35, 37 buat ini satu keluarga. Tapi biasanya pesan menunya ya lebih dari satu sih. Oh, menarik. Wah, kita berpikir. Cuma dicoba kan. Oh iya, betul. Harus dicoba sih itu. Kalau makanan udah harus coba.
ya kan? Betul. Semi harus ikut ya Semi ya. Kita paksa. Kok gitu? kita juga nggak maksa Five Things About You, kita juga maksa bagian kulinernya Semi. Kok godo? Ngawur. Ngawur. Harus ada Yopi, ada siapa lagi dari Glo. Ada Len, gimana kerjaanmu Len? Mana Len? Ya, gitulah kok, puji Tuhan. Ya, gitulah udah puji Tuhan. Ya, gitulah pokoknya ya. Itu namanya disyukuri kok. Apapun yang terjadi itu disyukuri selalu setiap saat, setiap waktu. Gitu loh. Sebagai Kristen yang baik aja aku udah ngerti Kak Len bahwa emang harinya berat tapi harus disyukuri. Emang seberat apa sih Kak? Aduh. Oke, so kita mulai dulu. Jam 7 ya, Roh. Jadi Jam kita berapa di doa. sini? Aduh. 7 ke kan Jocelyn satunya. Beda. Bingung lah namanya pada Jocelyn gitu. Oh, nanti kalian punya jadi mama apa pilihlah nama yang kreatif ya. Betul, Kak Ruben contohnya. Ojo elek namanya. Oh, kurang ajar. Anda menghina anak pertamanya Yakub. Aduh, hampir ngomong Yusuf Rek sana. Bisa oke, halo Oce. Halo. Di Surabaya dah. Lagi di Surabaya atau di luar Surabaya? Kenapa? Aku tah. Iya, Iya, betul. Oh, tak pikir ngomong ke siapa. Sorry. Iya, aku di Surabaya. Kapan hari barusan pulang dari Malang. Oh, Nah, enak. kayak ngomong itu pakai subjek kok, ngomong itu pakai subjek gitu loh. Tadi aku manggil, kalau Oce Surabaya, kan gitu kan? Semua ada. Enggak, tadi ada titiknya soalnya tadi itu ada titiknya. Oh, tipe berarti tipe mulut kadang bisa berbeda. Kok Denny mau ditanyain? Oh, masih Surabaya tak, Bu? Selalu di Surabaya. Oh. Ya, kalau tempat kayak di Handim gitu. Di sini babi banyak kok. Di sini babi banyak sih. Apa maksudmu? Oke, ya, Dan kita mulai. Ayo Len, doa Len. Nah, sekali. Sudah dekat. Oke. Oh, iya, aku baru sampai rumah banget tuh. Gimana kan angin sepoi-sepoi gimana? Ngebut. Ayo Asli, on mic, on cam, dah tidak apa-apa. Halo, dah gitu kan kelihatan masa senyum mukanya. Yuk, Alen. Dariku juga, yuk. Len. Oh, aku dah. dikira bercanda, Be. Dikira gimmick, Be. Kira gimmick kali. Makanya jangan kebanyakan gimmick takku. Itu udah drama. Drama Cina tapi iya. Aku adalah CEO. Oh iya, yuk. Len, ayo. Oke. Paling cantik kamu. Oke, mari kita satu dalam doa. Akhirnya, ayo. Oke, mulai. Oke, mari kita satu dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Engkau telah memberikan kami kesehatan dan nafas hidup yang sungguh teramat luar biasa.
Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami bisa bersama-sama lagi berkumpul di dalam Zoom ini, dan kami percaya Tuhan kami akan melakukan kegiatan fellowship kami. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat fokus Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu Tuhan pada malam hari ini. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa, jauhkanlah kami dari segala gangguan apapun itu, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Untuk mungkin teman-teman kami mungkin yang belum sempat bergabung, kiranya Tuhan memberkati mereka apapun kesibukan mereka, memberkati dan bisa berjalan dengan baik apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami berdoa dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. 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 Amin, Oke. amin, amin. So, akhirnya ya guys, asli gitu. Ya gitu. So hari ini kita kenapa di hari Rabu gitu ya? Karena kita masih di dalam anniversary ke-4 tahun. Jadi kalau kalian belum tahu atau masih baru, kita mulai dari 2022 gitu ya. 22 ya benar 22 tanggal 7. Kenapa tanggal 7? Ya kan sebenarnya nggak tanggal 7 pinginnya gitu kan, pingin tanggal 5 biar kasih karunia gitu ya. Gitu ya. Cuman biar kita keren. Enggak ya. Enggak, wes. Enggak, itu sebagai apa namanya angka sempurna gitu ya, angka sempurna. Jadi aku pengen memulai itu kan seperti angkanya Tuhan lah ya. Kayak kita memulai tanggal 7 sebagai startnya gitu ya. Dan juga untuk info, nanti kita emang hari ini kita sederhana, memang tahun depan kita coba bisa lebih barbar lagi, tapi nanti di hari Sabtu, aku pengen undang kalian yang terutama yang Surabaya sekitarnya ya, gitu. Nanti aku bakal adain semacam ya makan-makan, kita jamming dan lain-lain, kita jamming, worship gitu ya, worship gitu ya, worship dan makan-makan gitu ya, pasti makan itu penting, makan. Nah nanti kalian bisa tempatnya nanti di rumahku, jadi kalian bisa join ke rumahku nanti bisa itu hari Sabtu ini aku undang kalian semua. Sabtu tenang aja, pasti kalian bisa pulang semua kan. Sabtu sore seperti biasanya belum pulang gitu. Ya jam 5 jam 6 gitu ya, kita sampai malam nih, kita malamnya makan pizza gitu ya. Oke, jadi aku jalanin semuanya, yang baru nggak baru pun semuanya terundang. Yang online juga sama, jadi jangan kecil hati, nanti aku ada sedikit makanan yang aku kirim ke rumah kalian sebagai salah satu ya ucapan online lah ya. Kita jangan lupa di repost supaya kita ngelihat juga beberapa yang online offline juga ngerayain hal yang sama ya. Gitu. Kalau yang menikmati lebih datang ke Surabaya ya. So, itu yang pertama. Yang kedua adalah di bulan ini, Insya Yesus kita akan sebagai perayaan Hiva juga, anniversary 4 tahun, kita ingin adain satu kegiatan di Surabaya. Ini Insya Yesus kita lakuin di akhir Januari memang. Kayak gitu. Mentok. Wah, di pernah spesial satunya berapa? Gombal lebih. Mendingan kalian ke Surabaya. Gitu kan. Nah, gitu. Nah, jadi aku harus satu kalian join, ayo please join. Aku udah siapin banyak ya makanan yang berlimpah buat kalian. Ya meskipun tidak semewah itu, tapi yuk aku ajak kalian bisa ke rumahku semua, gitu kan. Ya sekali-sekali lah ya ke rumah readernya ya kan. Makan-makan, biasanya makan di luar sana sini, kembali lah kita kesederhanaan gitu ya. Banyak ruangan kosong di rumah gitu ya. Dan sudah aku minta kasih dengan ibu negara, di atas pikir dari ibu negara gitu ya. Beda nah itu gitu kan. Ya, tuh, jadi aku kalian semua datang, kita makan dan kita di sana ya, kita worship bareng, praise bareng ya. Dan aku juga akan sampaikan juga beberapa visi misi ke depan buat apa yang menjadi visionnya Hiva ya. Oke, terus kayak di bulan ini kita bakal juga ada di akhir bulan ya, Insya Yesus paling mentok di awal bulan ini kita akan bagikan
100 makanan gratis. Jadi kita bakal di jalan, salah satu jalan gitu. Emang kita masih cari tempat yang tidak jalannya lebih lebar sehingga mengurangi kemacetan, meskipun pasti macet ya pasti itu. Namanya gratis itu seperti kayak semut lihat makanan manis gitu kan. Nah, tapi kita ingin bagikan 100 makanan gratis dan aku undang semuanya untuk kita gerak bareng di Surabaya ya. Nanti tanggalnya kan dipastikan. Jadi kita itu memberikan makanan ini memang belum nggak mahal, tapi aku percaya nanti itu bisa menggantikan uang makan mereka satu kali makan lumayan ya Pak. 10.000, 15.000, 20 buat mereka di yang lain, dipakai yang lain. Kalian juga bisa bantu kalau kalian mau bantu dari segi makanan juga boleh. Kalian bisa apa namanya? Ulurkan 10.000, kita 10.000-an ternyata kita dapat vendor ya 10.000 lah ya, 15 sampai 20, 10 sampai 15. Jadi kalian bisa sisihkan kalau mau, kalau enggak pun enggak apa-apa, enggak tambah berkat, enggak berkurang berkat ya. Ya kita tenang aja ya kan, enggak double berkat kalian gitu ya, ngasih juga enggak double ya kan. Gitu. Juga enggak akan diberi miskin gitu ya. Tapi aku percaya semakin kita banyak rezeki, semakin kita smart ya kan. Jadi kalian bisa sisihkan 10.000 kalian, 20.000 kalian yang kalian biasanya pakai untuk sekali makan bisa untuk 2 kali makan bagi orang lain. Kita itu 2 bungkus buat orang lain. Ya. Jadi pastikan kalian bisa ikut partisipasi. Tapi kalau enggak pun enggak masalah. Oke? Itu sekilas infonya dari anniversary kita. Jadi kita lebih banyak intimate gitu ya, sama kita bagi-bagi makanan gitu ya. Oke. Terus apalagi ya pengumuman berikutnya ya. Level Sport gitu ya, lupa aku pengumuman dari sama main aja gitu. Level Sport itu kita akan mulai di minggu depan lagi tanggal 17. Ya minggu kemarin nggak ada, aku mikir ya pasti sepi lah ya karena masih tahun baru. Gitu ya, semua pergi semua dan benar semua pergi semua. Tersisa yang memang jomblo-jomblo yang masih kerja, nah itu tersisa itu doang gitu kan. Nah, kenapa Uce? Maka Uce langsung shock jantung gitu ya. Jadi tanggal 17 kita akan ada badminton lagi. Pastikan kalian ikut 100% free, nggak perlu bayar. Kita juga ada raket gitu. Kalau kalian memang belum punya raket, ya memang belum tidak berkualitas tinggi, tapi bisa dipakai ya. Gitu. Terus apa lagi ya? BTL kita juga sudah jalan, New Hope kita juga jalan. Tadi di anniversary kita malah nge-survei orang gitu, gitu kan. Kayak gitu. Tadi kita survei apa sih tadi itu namanya? Lumpia dan risol. Warna biru, gitu kan. Nah, dan nanti semua yang UMKM yang sudah kita bantu, kita jadikan sumber untuk makanan Vivo juga. Jadi muter gitu ya. Termasuk nanti hari Sabtu, aku juga akan ngambil dari beberapa UMKM untuk kita buat makan-makan. Gitu ya. Jadi pastikan kalian datang buat hari Sabtu. Terus apa lagi ya? Lupa. Sudah rasanya. Ya, itu ya. Jadi itu pengumumannya. Jadi pastikan kita sudah mulai lagi. Terus Insya Yesus kita bulan ini akan lebih banyak offline, hybrid lagi. Semoga kita bisa mulai PAW lagi. Ini kan belum ada PAW-nya kan, tuh Eman ya kan. Awal tadi kita akan mulai PAW lagi di seminggu sampai 2 minggu ke depan. Kita akan mulai ada PAW lagi. Ya, sekarang ngerasa sepo aja ada PAW-nya kayak kurang satu langkah gitu ya. Gitu. Satu sudah ada. Gitu. Nah, nanti biar lain jadi WL-nya nih. Oh salah. Lanjut gitu ya. Terus apa lagi ya? Sudah itu ya. Jadi hari ini kita masuk ke anniversary 4 tahun. Jadi di temanya kasih tema yang sama seperti tahunan before, yaitu melesat. Kan? Jadi kalau kita meskipun kalau di posternya kalian bisa lihat ya, aku kaget ya kan. Tak pikir parcel itu tadi. Ya memang parcel itu menurut kita aneh ya. Gitu. Nah, gitu kan. Aku pertama kecewa loh. Kok kecewa? Gitu kan. Oh, itu desainer ini. Jangan salah, yang mendesain itu adalah mahasiswa terbaik STS 2000 berapa? 2023 ya, nggak salah. 2003 atau 2004. Oh, ini beneran. Ini fun fact, guys. Ini fun fact. Kayak gitu. Oh, mahasiswa terbaik, guys. Oh, jadi kalau kalian mau jadi kayak gitu di STS, nah, belajarlah dari dia. Jangan ke saya. Gitu ya. Kalau aku tak jadi cari duit tuh.
ngamen di lampu merah gitu ya. Nah, belajar gaping jadi ini. Aku belajar mobil. Itu seperti gini tuh Bani. Nah, oke. So, jadi maksudnya karena melesat ya, kenapa tema ini jadi melesat itu aku jelaskan di bulan kemarin. Tapi hari ini aku pengen lebih detailkan lagi apa yang jadi kerinduan hati Tuhan untuk jemaatnya di Hivel ini. Sih. Kita keren kali dah, kamu temu belum? Kayak gitu ya. Oke, nah, tapi maksudnya hari ini kita belajar tentang melesat dan tapi Tuhan tuh taruh rema ketika aku mulai ngobrol sama Tuhan di tengah-tengah segala kesibukan yang sangat amat padat di awal tahun ini, gitu. Yang harus sambil kencing, sambil BAB dulu untuk tanya Tuhan itu masalah ini, kayak gitu ya. Ya gimana ya, nah, kuatut kayak gitu ya, kuatut banget jadwal akhir-akhir ini, gitu ya. Nah, kalau istilahnya mandi aja itu kalau inget gitu ya. Nah, gitu. Nah, tapi maksudnya kembali lagi itu bercanda, tapi maksudnya melesat gitu ya. Aku mau melesat apa tuh? Ini sudah tak bahas. Semua visinya sudah tak bahas. Tapi ketika aku renung, no, ada satu renungkan satu hal yang Tuhan taruh di hatiku dan itu terus dan terus ketika aku mulai tanya sampai akhirnya aku mulai juga urusan dengan soal itu kayak itu gitu akhirnya aku tak renungin dan aku mengalah untuk mengalah gitu ya dan mengalah untuk ya wes lah kita pakai ini gitu kan tapi ternyata ketika aku pelajari melesat itu tidak sesimpel yang kita bayangkan ya gitu dan juga bukan sekedar cuman tema besar yang keren nah seperti di gereja-gereja gitu kan Greater Harvest misalnya gitu wes gitu kan atau unity and nah itu gitu tuh kalian tahu terus ada lagi misalnya temanya welcome home nah, misalnya gitu nah nggak sesimpel itu gitu ya nggak sesimpel kayak gitu ternyata ada banyak hal yang kita harus benar-benar wujudkan di tema ini nah ada satu hal yang aku ngerasa bahwa itu titipan ya titipan dari tanda kutip dari Tuhan gitu ya yang Tuhan sampaikan. Coba kita buka dulu di Kisah Para Rasul 2. Nah, Kisah Para Rasul 2 ini hal yang paling aku selalu bahas. Ya, yang selalu aku mention sampai telinga kalian paling bosen gitu. Sampai bau banget. Tapi ternyata ada satu hal yang Tuhan taruh di hatiku ketika aku merenung ini dan aku rasa kayak kita perlu ini dan aku yakin ketika kita terapkan ini pelan demi pelan sih kita melesatnya benar-benar banter. Gitu. Oke, Kisah Para Rasul 2 jelasin. Perikop pertama itu ngomong tentang oke. Nah, perikop ini itu ngomong tentang bagaimana Pentakosta. Gontangnya ada lidah-lidah, dan tempat ini kenapa jadi tempat yang sangat menghebohkan karena ini salah satu akses banyak orang lewat ke gedung ini. Jadi kalau kalian tahu kenapa banyak orang itu berkumpul gara-gara api Pentakosta itu karena itu salah satu gedungnya itu tempat akses karena semua pintu ditutup kayak gitu. Nah kita nggak ngomong tentang itu ya, jelasin aja. Terus setelah itu akhirnya kerasukanlah tanda kutip gue kerasukan dipenuhilah dengan Roh Kudus gitu ya, kayak gitu. Dipenuhi dengan Roh Kudus dan akhirnya salah satunya adalah Petrus yang ibaratnya kesulut jebret dia bangkit dan akhirnya karunia nubuatnya dia bersaksi. Nah, itu dia panjang banget ngomong sampai berapa 10 ayat lebih, hampir 20. Nah, kita setelah dia selesai ayat yang ke 40. Nah, kita masuk ke ayat 40. Jadi itu dia berkoceh panjang lebar, meyakinkan dan memberitakan isi Allah kayak langsung direct. Aku ngerasa malah itu kayak direct banget dari Tuhan. Kayak gitu. Oke. Nah, ayat 40. Begitulah Petrus menjelaskan kepada mereka dan dengan banyak kata yang lain ia menganjurkan mereka supaya mereka melepaskan diri dari bangsa yang jahat yang akan kalah, yang dihukum oleh Allah. Banyak orang percaya yang akan dikatakan oleh Petrus, lalu mereka dibaptis, maka jumlah orang percaya dari itu bertambah lagi dengan 3.000 orang. Dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama, mereka makan bersama-sama dan berdoa sama-sama. Nah, kita berhenti di sini dulu. Jadi akhirnya banyak orang, ya kan,
dikorbanai. Banyak orang yang masih hidup bejat, hidup yang kurang ajar, hidup yang jauh dari Tuhan, yang hidup di dalam hukum, banyak masih hukum di bawah hukum Taurat, yang hidupnya masih juga amburadul. Ketika Petrus ngomong ini, tersulutlah dan tertamparlah hati anak-anak itu, anak-anak, orang-orang itu, gitu kan, tersulutlah mereka, gitu. Dan akhirnya dia ngerasa, iya ya, akhirnya mereka percaya. Dan ketika mereka percaya, dia langsung ngambil langkah tuh dibaptis. Tuh, itu kan. Nah, kurang lebih 3.000 orang. Jadi lebih dari 3.000 orang ya. Nah, dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul. Jadi setelah mereka dimenangkan, mereka belajar. Jadi yang namanya revival penjangkauan, selanjutnya dari revival dimuridkan. Kayak gitu. Tapi nggak ngomong tentang cuma pertumbuhan rohani, ada yang jasmani. Itu mereka makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Itu yang disebut yang namanya unity. Kayak gitu. Nah, ayat 43, banyak sekali keajaiban. Salah ngomong. Salah translation, sorry. 43. Maka ketakutan mana-mana. Ayat 4 berapa tadi? 42 ya? 4 berapa aku tadi? Salah aku. 42, masuk 42 dulu. Mereka bertekun dengan pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka berkumpul memecahkan roti berdoa gitu ya. Jadi mereka benar-benar, aku salah translation BTW tadi. Nah, jadi salah lihat karena banyak translation BTW. Aku hari ini megang translation, jadi ya mohon maaf kalau salah ya. Kayak gitu. Nah, tapi maksudnya mereka kalau kita dari TB, mereka bertekun pengajaran rasul-rasul. Kalau kita lihat dari satu yang namanya kalau kita lihat dari versi BMK yang lebih gampang, mereka belajar dari rasul-rasul ya. Nah, terus akhirnya setelah mereka belajar ada revival, dia bertekun, udah punya dasar, nggak cuma punya dasar, nggak cuma beragama yang namanya mabuk agama yang cuma menghakimi, tapi yang diajarkan oleh rasul-rasul itu ngomong tentang love. Nah, ada satu hal yang menarik kalau kita baca nanti. Coba kita jalan dulu ya. Apa sekarang? Hanya kayak nah, masuk TB dulu. Ayat TB dulu. Sorry, translation hari ini. Itu malah buka dari ya. Oke, maka ketakutan mereka semua rasul-rasul itu mengatakan banyak mujizat dan tanda. Ya ingat ya, mereka belum pernah lihat itu ya. Maksudnya jarang lihat yang gitu. Karena Pentakosta pertama di situ, di hari itu. Memang Yesus pernah membuat itu. Cuman rasul-rasul itu membuat itu secara masif. Gitu ya. Dan semua orang telah menjadi percaya dan tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bukan kayak gini ya. Uang suami, uang istri beda ya itu konsep yang berbeda ya, kayak gitu. Kita harus buat gerakan perubahan nanti, kayak gitu kan. Nah, ini nih uang suami, itu baik, gitu ya. Nah, itu bercanda, gitu. Dan mereka bersatu dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya lalu membagi-baginya kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan tekun dan dengan senang hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dan dalam bait Allah mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kelihatannya biasa aja ini. Kelihatannya ini omongan biasa, tadi ini kisah biasa. Oh ya udah. Oh ya wis. Selalu kayak gitu kan, kita baca pun oh ya udah. Sama aku juga gitu. Aku baca oh ya udah, berarti penuh love gitu. Tapi ketika Tuhan dorong aku untuk lihat beberapa translation, dan Tuhan suruh aku untuk membedah satu kisah ini, satu perikop ini, itu sesuatu yang justru menjadi pondasi untuk kita melesat di tahun 2026. Karena melesat itu tidak bisa tanpa pondasi. Itu yang pertama. Melesat itu tidak bisa dengan pondasi gembala. Nggak cukup.
Melesat nggak bisa cuma pakai pondasi gembala plus 1-2 orang, nggak cukup. Melesat itu ketika pondasinya di tengah, porosnya di tengah, yaitu Kristus. Nggak cuma ke gembala, nggak cuma ke 1-2 jemaat, tapi semuanya ke dalam satu titik, satu tujuan, yaitu tentang bagaimana orang ngalamin Tuhan. Ketika hari ini banyak gereja-gereja juga, di komunitas-komunitas termasuk Evil pun bisa juga kena potensi. Banyak loh orang yang lihat mereka pelayanan hebat. Ya, mereka ketahuan, wah di atas panggung jongkrak-jongkrak begini-begini. Wah, acara 20 menit misalnya. Wah, keren. Sampai pak bawa panggung. Temen pelayanannya dinyinyirin. Siapa bedanya? Banyak banget omongan kayak gitu. Banyak. Orang sing hebat gitu, ini lightingnya munyer-munyer gitu ya, muter-muter gitu. Luar jongkok, enak lagi mesa-mesa kayak rokok. Sih, itu di sana kayak, lu siapa? Lu lighting deh, kayak gitu. Iya ini lagi lighting, lagi ngerokok ya nggak salah sih. Cuman kayak, ya tapi maksudnya sama dengan hal itu, sama kayak bahwa bahwa hari ini bahwa pelayanan menjadi bagian dari, bukan lagi bagian dari ekspresi, tapi pelayanannya kan menjadi bagian cuman iya karena disuruh gereja dan kalau katanya tertanam harus pelayanan. Pelayanan bukan lagi menjadi bagian dari ekspresi tertinggi dari kita menyembah Tuhan dan bentuk ekspresi kita ke Tuhan, tapi hari ini pelayanan menjadi identiti. Sehingga ketika dia keluar dari job desk-nya, dia keluar dari pelayan. Akhirnya banyak Kristen fobia dan banyak Gen Z ngerasa nggak perlu buat bertuhan. Karena dia juga nggak ngerasain Tuhan di dalam ini. Di dalam pelayanan nggak ngerasain Tuhan sama sekali. Kalau hari ini kalau kita pengen melesat di 2026, jangan lagi semua diletakkan di gembala. Hari ini, ya apa caranya kita menjadi kisah para rasul 2 ini? Aku tahu kita nggak bisa plek-plekan sama kisah para rasul 2 karena mereka punya kelemahan mereka sendiri. Dan nggak bisa, memang pasti mereka punya kelemahan, cuma nggak tertulis secara sirat aja. Nggak semua benar-benar 100% ini orang baik gitu. Cuman maksudnya banyak hal yang kita bisa petik gitu loh. Kalau kita pengen jadi komunitas yang sehat gitu. Hal yang pengen aku ngomong pertama kali adalah kalau kita sadar dari kalian baca tadi, ada dari hal yang kalian sadari satu hal bahwa penyebutan kata rasul itu cuma 1 kali di dalam satu itu. 1 sampai 2 kali. Cuma sekali bahkan yang benar-benar merujuk ke satu bahwa rasul-rasul do something. Tapi yang selalu di-highlight, kalau kalian sadar dari ini semua, so dikatakan apa? Mereka do something ini. Mereka begini. Mereka tulus. Mereka worship. Mereka. Bahkan sampai di titik terakhir, karena Tuhan melihat mereka, bukan melihat rasul-rasul mungkin di dalamnya dari kata mereka itu. Kalau hari ini gembalanya itu yang hebat, kalau hari ini gembalanya itu yang dipuji-puji, gitu, meskipun nggak seganteng-ganteng itu, mungkin memang ganteng ya, tapi maksudnya, ya, maksudnya, maksudnya, tapi maksudnya ya sedangkan aku mendukung ya kan. Aneh, kayak Feli, Yopi gue memang agak sengklik otaknya gitu kan. Harusnya ini apa namanya harus memuji kembali, harus mengakui kembali ganteng gitu loh. Nah, bercanda. Nah, tapi maksudnya hari ini kalau kita betul kepala, iya kepalanya hebat, kepalanya begini, kepalanya teker, tapi hari ini harusnya nggak begini dan yang lain semua cuma. Sehingga sekarang gereja cuma patokannya apa? Komunitasnya, patokannya apa? Penjarinya hebat, penjarinya rapi. Tapi pas masuk, enggak seenak itu. Akhirnya apa? Iya gembalanya ini soalnya begini, iya gembalanya seperti ini. Wah yang begitu, bahkan sampai juga banyak orang percaya kenapa?
iya kalau di gereja ya, iya pendetanya gini nih gitu, kayak gembalanya bohong dikit gitu misalnya. Iya nih pendetanya apa gitu misalnya, itu pendetanya apa nih, kayak kita kecewa langsung di titik itu. Misalnya, oh pendeta salah ngomong dikit, salah ayat, kecewanya minta ampun. Hari ini bahwa semua diletakkan di satu titik di mana gembala itu tertebas karena dia itu telah teladan sampai lupa bahwa kita semua itu harus jadi teladan. Dibanding gembala yang hebat, ada jemaat yang kuat dan solid. Itu lebih bagus. Gembala yang kelihatan biasa aja, sharingnya biasa aja. Tapi setiap jemaatnya bisa ngerti apa isi gembala, isi hati gembalanya. Bisa nerapin, itu lebih baik. Jangan sampai kita, maksudnya bahkan sampai beberapa orang hebat di luar, ketika masuk ke dalam, seret. Kak gembala-gembala ini gitu ya, oh sharingnya di luar pelayanan di sana sini. Kebetulan kita di UIK gitu kan, di UIK gitu. Hebat di sana. Masuk dalam, nggak peduli sama jemaat yang lain. Atau sharingnya malah dimain-mainin. Ya sama aja. Jadi hari ini, hal yang aku bisa taruh, hal yang pertama kita taruh adalah di mana pusat dari level itu sendiri. Jadi kalau kita masih naruh di gembala, nggak bisa melesat di tahun ini. Makanya aku selalu harapin gitu. Kenapa nggak terus di poin nomor 1? Supaya kita belajar. Ya apa caranya kita nggak menitik beratkan di gembala. Kita nggak menitik beratkan di beberapa orang. Ya apa caranya kita bisa benar-benar solid. Nah kita belajar. Kita balik ke ayat yang balik cari ini ya. Ayat yang ke-41. Nah. Oke. 41. Oke. Oke. Nah, mereka bertekun dalam mengajar rasul-rasul. Jadi dia itu sebenarnya kalau kita baca TSI-nya itu lebih ke arah gini. Mereka kagum. Dan mereka belajar dari sana. Dari mujizat-mujizat yang ada, mereka takut kagum. Terus mereka juga belajar dari sana, dari revival, dari mereka kajaban-kajaban, mereka dimuridkan. Nah, dari evil juga sama. Ketika kalian dijangkau sama satu dua anak evil, atau kalian didoain sama anak evil, setelah itu harus dimuridkan. Tertanamlah di sini. Berpegang teguh dengan apa yang kita percaya. Kita nggak gereja sesat, kita nggak komunitas sesat, tenang aja. Tapi hal ini yang ditekankan sama kita, aku belajar bahwa sudahkah hari ini kita menjadi influence? Sudahkah kita ngadain revival di sekelilingi kita? Karena salah satu cara revival terbesar dimulai dari mana? Ada sebuah keberanian dari seseorang yang paling pengecut. Iya kan? Dari orang yang mengaku dia percaya dan bisa maksudnya tetap teguh dengan imannya hancur karena dia jadi pengecut, justru dialah yang dipakai untuk orang yang speak up. Berani nggak kalian speak up di sekeliling kalian yang butuh Tuhan? Hal yang mungkin dia ketika Petrus ngomong ini, dia mikir, apa ya ngomong kayak gini ya? Mungkin di otaknya sedikit mikir ya, berani ya, dan mungkin malah orang belum kedengaran ini mungkin gitu. Karena tiba-tiba loh, bukan di planning loh. Kemudian Petrus bangkit itu bukan hal yang ntar lagi gue ini gue wih, mesin cuci itu perang guys. Mesin cuci gue udah nyuci itu buan terus sampai depan guys. Ya, buan pakai jaraknya 2 meter 3 meter lebih. Mantap. Nah, udah nggak masuk ya. Tapi maksudnya gini, Petrus ketika dia memberitakan Injil, memberitakan kebenaran dan memberikan tentang Tuhan, dia itu bukan sesuatu yang memang di planning. Tapi bagaimana ini mungkin kita tuh asbun sama orang. Sama. Bagaimana jemaat mula-mula itu mereka itu selalu berpegang teguh dengan mengejar rasul bahwa kalian tahu di zaman itu karena Roh Kudus itu masif, kesembuhan, pemulihan, kelepasan,
Itu masif. Mujizat itu semua masif. Jadi benar-benar yang barbar. Makanya sebenarnya nggak heran kalau zaman dulu itu mujizat itu di mana-mana di zaman itu ya. Ya, gitu. Oh, makanya justru mereka semua orang kaget dengan mujizat itu. Jadi benar-benar kalau kalian baca nanti ya, semua mula-mula mereka dapat mujizat, ada yang doain orang, ada yang apa kalau mengusir setan, ada banyak. Gitu. Untuk buat orang lain percaya kan zaman itu adalah cara mereka menyembah Tuhan dengan cara kuasa. Ketika kuasa itu ketok hebat dia menyembah. Itu konsepnya zaman dulu kayak gitu. Dan Tuhan juga ngomong di hal yang sama, karunia belum habis, belum lenyap. Hari ini ketika kalian ngerasain, mau nggak bergerak untuk sesuatu? Sesimpel mungkin kalian terdorong tuh nanya kabar. Mau nggak? Gengsi. Waduh. Kalau dia nggak chat, aku duluan. Aku nggak mau chat. Karet itu mulut. Kayak gitu. Terakhir chatnya cuma D. Aduh, repot sudah kalau kayak gitu. Nggak bisa. Nah ini ketika ditanya, pasti tiba-tiba anaknya keluar. Kenapa anaknya keluar? Kembalinya nggak memperhatikan aku, mati. Saya nggak tahu. Saya nggak mencet. Oh, tinggal kendalanya lagi. Hari ini maksudnya kayak gitu. Bahwa mau nggak kalian bergerak? Hari ini tuh apa sih yang aku pengen kasih tahu bahwa kita ini di dalam sini untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan, bertumbuh bersama di dalam Tuhan, atau kita cuma pengen happy-happy, ya, happy, ye. Yang artinya ini bahwa tentang aku nggak nyaman dengan orang A, jauh lah. Aku nggak nyaman dengan orang B, jauh lah. Aku nyaman dengan orang A, aku nggak deket banget. Nggak bisa, di dalam itu nggak boleh kayak gitu. Aku mau semuanya online, offline, semua jadi satu. Ayo kita wujudkan bareng-bareng. Di dalam 2026 ini, kalau kita mau melesat benar-benar, mau nggak kita ngechat? Bahkan satu orang di chat tuh 5 orang gitu loh, 6 orang kalau jumlah baru. 3 orang, 4 orang, ayo chat. Cewek cowok pun nggak masalah, tapi jaga batasan. Ayo kita chat. Ayo kita cari tahu kalau nggak join, tanya kenapa nggak join. Mereka tuh sesimpel kayak gitu tuh aja loh ngerasa nyaman di si evil. Lah pun sudah kok. Ini bukan tentang sudah atau belum. Hari ini misalnya Yopi sudah, misalnya contoh. Nah, tapi hari ini misalnya Erik, Kelly, Yopi bisa pegang tangan gitu. Tapi hari ini kalian bertiga misalnya ngajak orang lain nggak untuk ngelakuin hal yang sama. Bareng-bareng nggak do something. Karena kalau kalian baca dalam kisah para Rasul 2, mereka tuh bukan melakukan sendiri. Kalau kalian lihat selalu jamak. Itu yang kita belajar tentang unity. Urapan corporate, atau aku selalu bilang ngomong urapan dari yang namanya corporate itu selalu ada. Berkat corporate, aku ngomong urapan, berkat soalnya nggak tabu ya. Itu urapan, berkat corporate gitu kan. Atau blessing, corporate blessing. Ngomong tentang power, ngomong tentang sukacita, itu ada. Gitu. Kalau kita bergerak di dalam sebebas-bebasnya. Jangan iya nggak disuruh kode ini, iya izin sama kode ini, buat apa? Jalan gerak sama-sama. Sing penting tidak melewati barrier yang sudah ada, peraturan yang sudah ada. Ayo kita gerak bareng. Bukan hanya aku sudah gerak, tapi hari ini bukan tentang aku sudah, tapi pikiran kita cuma satu, orang lain ngalamin Tuhan atau enggak. Itu konsepnya kisah para Rasul 2. Sudah atau belum hari ini? Ya, apa cara kita mau melesat di 2026? Karena Tuhan cuma titipin satu, hati yang murni. Itu satu, dua kata yang bagus yang Tuhan tanamkan untuk 2026, hati yang murni. Hati yang tulus lah ya, kok biar gampang ya. Hati yang tulus. Jadi hari ini, apakah revival itu dilakukan sendiri? Ya bisa. Tapi aku punya satu quotes di mana kayak gini. Bahwa Tuhan bisa pakai seseorang untuk mengadakan kebangunan rohani untuk satu rumah bertobat. Tapi Tuhan juga bisa pakai sekelompok orang untuk mengadakan kebangunan rohani untuk satu kota. Jadi Tuhan akan memilih unity untuk bisa menggoncangkan impact-nya lebih besar.
Kayak gitu. Ayo bergerak bareng yang di Surabaya, yang di luar Surabaya. Kalau ini juga ada beberapa di kota-kota gitu ya. Kita gerak bareng suatu saat kalau kita ada acara bisa geraknya berkota-kota barengan di area yang sama. Meskipun nggak tahu uangnya dari mana, kan gitu. Tapi maksudnya ya karena nggak murah ya. Gitu. Karena kita non profit sama sekali, kita nggak ada kita nggak ada persembahan sama sekali kayak gitu. Makanya kenapa kalau kembali aku sibuk kerjakan dulu, tapi mencari duit buat kalian. Ya kan, nah, itu bercanda. Tapi maksudnya gitu bahwa satu hal yang aku bilang kepada kalian ya, satu hal yang aku pengen kasih tahu kepada kalian bahwa itu bahwa ya apa cara dari revival gitu loh, ya apa cara kita jangkau. Kalau Petrus dengan tiba-tiba berani, kalian apa? Jangan-jangan dengan kalian nanya, kabarmu gimana? Gimana harimu? Atau ya apa kerjaanmu? Mereka bisa terjawab. Tak doain ya, harus barbar. Come on. Gak ada yang lebih rohani di sini. Gak ada yang lebih cepat masuknya, lebih lambat masuknya. Fokusi kita cuma satu. Kita ini semua gembala domba biasa. Untuk mencapai satu tujuan, orang harus ngalamin Tuhan. Bukan tentang aku senior domba di sini. Waduh, repot terus kayak ngono. Kita nggak guna kalau di posisi kayak gini. Title nggak bisa bawa revival kalau digunakan dengan sembarangan. Title itu tools buat kita belajar untuk bisa berimpact lebih. Sekarang kalian punya ada banyak sesimpel gini 14 orang. Ya apa caranya kita saling connect? Ya apa caranya event online to offline? Ayo. Karena ada satu contoh dulu, sekarang sudah nggak ada orangnya. Bukan udah mati ya, bukan. Belum mati orangnya, masih hidup semua. Tapi sudah tidak ada di IBA, mungkin sibuk. Ada satu, mesti moga-moga ketika kita sebut nama ini orangnya balik, ya kan? Nah, nanti tolong yang anak-anak Bible yang lain-lain lama-lama tuh kalau dikasih tahu, tiba contoh loh, kayak gitu ya. Nah, contoh dulu namanya itu Putri, wes. Biasanya kita sebut namanya Putri gitu ya. Kayak gitu. Dulu kita tuh sebelum ini gitu kan. Andrew Jonathan, wih. Weh. Nah, jadi maksudnya bahwa dulu tuh udah Putel, namanya Putel, terus itu dia tuh kita juga dari namanya novel gitu ya. Novel. Mereka tuh bener-bener kayak gak kenal sebelumnya, bener-bener kayak gak kenal sama sekali. Nih kan maksudnya sebelumnya, siapa lu gitu kan. Nah, dia kan tinggal di Jakarta sekitarnya, Jabu-Jabuan ya, semoga itu. Nah, gak ngerti, lupa namanya, pokoknya Jabu-Jabu gitu ya. Gak ngerti aku. Ya, pokoknya dari situ ya, gak ngerti lah apa itu namanya ya udah nggak ngerti dari sana. Pokoknya Jakarta dan sekitarnya dah nggak ngerti. Bekasi tak apa itu, nggak ngerti lah aku. Ya, pokoknya dari situ. Nanti kalian bisa tanya sendiri lah. Kok pengen tahu gimana tempatnya? Tanya sendiri ya. Tempatnya di mana? Nah, terus akhirnya seiring berjalan, akhirnya mereka dekat ngechat apa. Ini cara-cara ya guys, maksudnya bukan juga ini, tapi maksudnya mereka diri juga stay connect karena kita juga dikit dua orangnya. Jadi kita terus stay connect gitu. Bahkan kita sering zoom dulu. Nah, sama, dan akhirnya juga mereka dekat gitu. Akhirnya sering ke rumah, saling ke rumah gitu. A ke B, B ke A gitu kan. Akhirnya deket banget. Sampai detik ini masih deket, even nggak dua-duanya di semua. Tapi maksudnya dari situ aku ditemplak Tuhan gitu kan anggapannya. Untuk kalau ditampar mati sih ya. Tapi hatiku ditusuk sama Tuhan, mati juga susah ya. Dikasih rahmat gitu ya. Dikasih rahmat sama Tuhan, dikasih hikmat sama Tuhan, ngerasa kayak gini bahwa kita harus bentuk inner circle yuk. Bukan inner circle dalam komunitas yang cuma sekelompok, bukan. Tapi apa caranya semua ini jadi best friend? Yang apa cara deh supaya 2026 itu bukan tentang aku di bidang A, departemen A, gak peduli dengan departemen yang lain. Cus, gak usah lah. Kayak gitu loh. Semua itu dipisahkan untuk kita bisa ngerti gitu aja. Supaya bisa terstruktur. Sisanya enggak. Kayak gitu. Jadi hari ini, ya apa caranya kalian nanya kabar dengan yang lainnya, connect. Ayo, jangan isi, jangan malu. Gitu. Jangan malu untuk connect. Gitu. Yang baru lama nggak peduli, sama-sama tua, nanti akhirnya tua.
Ya gitu kan. Udah sama-sama makan nasi kalau kata mamaku. Udah ayo, jangan yang offline dengan offline, yang online dengan online. Ala basi. 2026, ayo semuanya. Chat. Ayo deket sama lain. Seru loh. Kita punya koneksi sama kakak tingkat, sama bawah tingkat. Seru loh. Kayak gitu. Atau yang sederajat bahkan seru. Gak usah malu. Dan kalau yang sudah ngerasa lebih tua, kalau mau menunduk, yuk kita chat anak-anak kita yang di bawah, teman-teman saudara-saudara kita di bawah. Gitu. Di bawah itu bukan miskin ya. Maksudnya umurnya lebih di bawah. Kayak gitu. Ayo kita juga ngalah. Mungkin mereka masih sungkan. Ayo 2026. Kita tunjukin komunitas yang sehat itu ya apa. Kita tunjukin bahwa kesulitan Hivo itu seperti apa. Jangan cuma pengajaran hebat KKN gampang dilakukan itu. Yang susah itu unity. Lanjut ya. Nah, ini semua yang tak omongin pasti ada itu ya. Nah, kalau aku bacain yang ayat dari versi TSI ya. Nah, seringkali salah satu dari mereka menjual tanah miliknya dan membagi-bagikan hasil penjualannya itu kepada orang lain yang memerlukan bantuan. Jadi di sini dia melakukan ini dengan kerinduan hatinya. Dia jualin hartanya untuk ada orang yang butuh. Makanya dia bilang gini, ini versi TSI ya, 45 versi TSI kalian bisa baca nanti. Si penjual itu dan membagi-bagikan hasil penjualan itu kepada anggota lain yang memerlukan bantuan atau kalau transaction lain sesuai dengan porsinya, gitu. Bukan lagi tentang aduh apa namanya formalitas baik, nah nggak ada, nggak boleh bermuka dua di dalam evil. Ayo sing tulus 2026 nggak boleh depan belakang beda, nggak mau. Kita tulus. Kalau kita jual harta kita untuk orang lain, kalau memang Tuhan gerakin, aku nggak ngomong transfer sebelum jam 2 pagi ya. Tapi maksudnya hari ini kalau kalian memang tergerak, kadang lihat misalnya Erik nyata tidurnya dari di lantai, data kasur dari diambil semua misalnya, kiri kanannya rongsokan semua, baru tentang di laptop misalnya jebret gitu keluar rumahnya, bantulah. Bukan cuma aku nggak mampu. Apa yang kalian mampu? Cari misalnya, chip makanan. Ayo yang online offline sama, connect semuanya. 2026. Ngomong kita masih kecil seperti ini. Mereka relakan apa yang dia punya, bukan supaya aku. Tapi ya apa Tuhan bisa dirasakan oleh orang itu. Tapi karena aku jadi dikasih sama Tuhan. Itu loh kisah para Rasul 2 yang Tuhan ajarkan. Dan apa cara kita melesat, kalau misalnya ketika kita misalnya bantuin orang lain, mikir, aduh duitku ya apa ya. Aku percaya yang namanya kita punya duit semakin lebih banyak, kita pun semakin pintar mengelola. Gajah persembahan 464 10 nomor rekening gue. Bercanda. Enggak bercanda. Supaya 2 kali berkat ya. Enggak. Ya. Aduh. Terus susah, apa yang jadi reaksi kalian kalau hari ini kan ngomong aku nggak bisa, aku makan aja susah begini begitu ya, bantu yang sebisa kalian. Jangan nyebut gembala, apa gembala? Bantu deh, masa bantuan nanti asisi gembala sih. Bantu aja coy, gak usah alamat. Iya aku ngechat gembala tapi gak dibales-bales. Misalnya karena belum di ACC misalnya. Wah, rakyat. Bantu coy, bukan duitku lagi. Nah, aku ACC nih, tak ACC ke rekeningku lah. Ngapain ACC? Ada orang kesusahan, dasar makan hari ini ngerasa dia komentar, iya nih aku hari ini kekurangan, kasih langsung break gitu tanpa syarat. Ayo sama-sama. Oh banyak orang yang takut bermasalah dengan uang, pun nggak boleh. 2026. Gitu. Karena mereka merasakan Tuhan dari kasih.
Jadi mereka benar-benar tulus nyayangi, fokus pada love. Bukan siapa untung, siapa atau bukan. Aku melayani atau enggak, ini bagian part departemenku atau bukan. Itu cuma sarana, bro. Bukan identity. Iya, kok kalian jadikan itu identity. Iya, kalian ngerasa seperti itu. Aku pelayanan di Himpunan begini-begini. Pokoknya sudah terjalin dengan baik. Atau omong kosong. Tapi di luar dari itu, kalian nggak pernah tebar love. Connect. Ayo, sama-sama kita connect yuk. Gitu loh. Ayo saling tahu, saling kenal. Bukan saling PDKT ya, bukan. Bukan. Ya, nono. Nono. Bukan saling cari pacar, bukan. Bukan itu. Tapi kenapa cara ini supaya mereka nyaman dalam Hipol dan selalu bawa nama Hipol bukan namamu supaya nggak baper orangnya. Iya kan? Gitu. Lanjut kalau kita baca ayat 46 TSI ya, aku bacain. Mereka sepakat untuk berkumpul setiap hari di teras rumah Allah dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Mereka bergantian saling mengundang. Loh, saling mengundang itu makan bersama di rumah masing-masing. Mereka saling ngundang. Itu omongan yang bagus banget. Kayak kata ngundang itu kan sesuatu yang jarang untuk dilakuin gitu loh. Jadi bukan cuma teman formalitas di hari Senin. Online offline. Kita belajar yang Surabaya maupun di Surabaya. Ya apa caranya yang di Surabaya? Ayo aja main yang offline. Yang Surabaya ke Jakarta ke Kalimantan, ayo aja. Yang begitu juga yang lain sambut. Ayo kita jadi satu part gitu loh. Dan jangan pernah terbesit di pikiran kita, oh ya dia kan anak Surabaya, Kalimantan, main siapa? Itu anak Indonesia, bro. Sama aja. Gitu ya. Jadi hari ini benar-benar kita belajar. Kalau kalian pengen melesat harus tulus. Tulus itu artinya apa? Nah, bercak. Aduh ngajak wes daripada nggak enak dia suruh koko. Nah, itu udah bercak noda. Anak Ivo jangan tongkar sendiri. Anak Ivo jangan punya, aduh nggak seneng bareng. Jangan. Anak Ivo supaya melesat, tadinya pure. Ya apa? Unity. Gak ada lagi caranya. Hati yang murni, hati yang tulus. Kalau kita baca ayat 46, hari ini kita loncat-loncat, I'm so sorry, supaya kalian bisa belajar. Kita baca dari versi TB, dengan bertekun dan dengan sehati. Loh, kalau kita tadi kan kita ngomong gantian TSI ngomongnya apa? Mereka sepakat dan berkumpul. Tapi kalau kita baca dari TB, itu sehati dan sepikir. Bertekun dan sehati. Ngomong sehati itu ngomong satu visi, satu arah. Yang arti ini bahwa arahnya, jalurnya bisa beda-beda. Tapi one hal, kayak merek gitu. Jadi maksudnya hari ini iya ya cara Hipol ini semakin ngerasain Tuhan beda-beda. Misalnya dengan ngasih makanan ke semua orang setiap hari misalnya. Contoh, aminin dong orang-orang, amin gitu loh. Misalnya Feli bagi-bagi iPhone ke semua. Nah, itu terus Ruben nanti kasih 500 per hari ke setiap orang gitu. Nah, maksudnya kayak gitu. Maksudnya ya apa caranya? Mereka dalam satu hati. Hatinya bukan tentang dirinya ya. Satu hati itu ngomong tentang bagaimana orang ke titik yang sama, orang harus ngalamin tuh. Bukan level besar, salah ya. Saya ngomong level besar sesat. Kita ngomong level besar itu bonus. Tapi hari ini apa cara kita melesat itu apa? Iya, pasti juga ngomong tentang jumlah. Tapi hari ini melesat ngomong tentang bagaimana orang semakin ngalamin Tuhan. Dan dengan jumlah yang banyak, kita semakin membuat acara semakin besar. Dan semakin banyak orang yang bisa ngalamin Tuhan. Semua akan kembali ke Tuhan, dari Tuhan untuk Tuhan. Nggak mau cuma untuk gini-gini doang. Gitu loh. Cuma untuk keren-kerenan, tiap hari hybrid, tiap minggu hybrid gitu, tak. Cuman keren-kerenan punya rumah baru. Kita kan punya rumah baru tahun ini. Kita doain sama-sama. Aku targetnya sih di bulan Juli. Mentoknya pokoknya kita Natalan itu sudah di tempat yang baru, nggak sewa-sewa lagi. Dan kalau siapa orang yang Surabaya bisa mampir dan tinggal sejenak di sana.
Aku pingin banget itu bisa jadi tempat singgah, jadi gak usah bayar hotel, gitu kan. Enak loh, lumayan 200-300 ribu. Ini nggak terbilang gitu kan. Gitu. Nah, jadi sama. Tapi kalau kita sudah punya tempat yang bagus, tempat yang baru, tapi kita belum jangkau, saya nggak mau. Ngecat aja masih malu. Hanya jangan nunggu gembala, gitu kan. Alasannya apa? Kenapa nggak gerak? Ya ini gembalanya sibuk, ini sibuk cari duit buat kalian. Jangan gerak, kayak gitu. Nggak memperkaya diri sendiri, masalahnya. Susah, itu terus terakhir, gitu. Ya, apa caranya kita connect? Tulus dan pelayanan juga sama. Aduh, aku melayani ini, tapi ini kayak Kaisa. Tuhan berkata bahwa lakukan semua dengan kasih. Yang artinya adalah satu fokus pada tujuan, bukan pada feeling. Jadi kalau kita belajar dari ayat 46 tadi, bahwa dia nggak berpusat ke satu orang, dua orang yang hebat, tapi berpusat pada mereka. Hari ini kita lebih lama sedikit ya, gitu. Berpusat pada mereka, kayak gitu. Aku jelaskan aja. beberapa translation gitu ya, kasihan yang ngulmet di depan ini gitu ya, gak usah ditutup, gak apa-apa, biarin gini aja gitu. Mereka selalu berkata menggunakan kata mereka, rasulnya tidak perlu disebut. Kasihan ya, rasulnya buat mujizat tapi nggak disebut dia subjeknya di sini gitu. Justru apa yang rasul lakukan itu benar, ketika yang tersorot bukan gembalanya, yang tersorot bukan tentang orang lain, tapi tentang mereka. Ini dilihat, itu gimmicknya kuat ya. Wah, baru datang tiba-tiba dikirimin makanan ya, betul-betul kan ada yang mau kayak gitu. Ayo coba kalian kirim-kiriman makanan. Oh, bukan tentang uangnya, tapi itu bagaimana menaruh priority. Yang paling penting adalah aku punya keluarga yang beneran keluarga, nggak cuma ngomong keluarga. Tapi pas masuk, Shalom ini enggak, gitu. Aneh, kayak gitu loh. Karena aku juga banyak, bahkan aku juga pernah ke keluarga ya gitu, di salah satu gereja gitu ya gitu. Siapa aja enggak gitu, cuma akhirnya doang. Kalau duduk mari, diem, udah pulang. Saya itu kecewa sekali pada saat itu. Tapi di situ juga Tuhan tampar aku bahwa, ya apa caranya kita bisa nyaman? Wah keren, sudah dua. Bisa lagi nanti 4 kita harus ya. Nanti kita buat apps ya, gitu. Oke. Nggak bisa, ya. Nah, tapi maksudnya bahwa jadi maksudnya ya, tapi maksudnya bagaimana hari ini kita ngomong bahwa bagaimana tadi lupa karena baca chat. Oke, tak ngaca. Gitu. Nah, tapi maksudnya hari ini ngomong tentang bukan tentang title, bukan tentang apa, bukan feeling, aku lagi mood ngasih, bukan. Tapi karena aku sayang dengan semua. Tuhan pun bilang, kalau kalian baca di Korintus ya, kejarlah semua itu, tapi yang paling penting itu adalah kasih. Kasih itu apa sih? Berhati. Enggak, bukan berlebihan berartinya. Kayak gitu. Bukan perpuluhan juga. Berarti maksudnya apa? Aduh, pengennya ngaji, Rek. Aduh, kangen nggak sih? Ayo, aku pengen kalian sweet-sweetan lah. Tapi ya jangan lihat gitu oke ya. Maksudnya jangan pacaran juga. Tapi maksudnya bagaimana memberikan love? Begitu. Ayo, ya nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Itulah kekuatan dari hifal. Semua tapi tetap satu ya, merujuk ke satu, itu visi apa yang, ya karena kita dalam hifal, kita visi pada hifal apa? Visi hifal, misi hifal. Itu apa value hifal itu dari satu lurusnya kita. Tapi hari ini aku minta semuanya, ayo kirim-kiriman makanan yuk, kirim-kiriman barang yuk, chat-chatan yuk. Punya teman-teman di sini yang kita tapi tetap dalam satu dasar, kita nggak hifal semua, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Ayo, seperti yang 46 ini loh. Sebenarnya ada Mediaten dan lain-lain di sini, kisah para rasul 2 ini. Tapi ya itu, mereka sebut mereka terus. Gitu. Ya apa kalau kayak gitu?
Jadi kita bisa belajar bahwa dari ayat ini kita sadar. Ayat yang paling terakhir, ayo Kisah Para Rasul juga paling terakhir, TB, coba tolong bukain paling bawah. Nah, sama TSI-nya dibuka, ya kita belajar. Kalau kalian, oh nggak bisa ya, ternyata beda itunya, udah, kurang pinter nih Bapak. Maaf ya, omonganku. Nah, bahkan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka orang yang diselamatkan. Nah, kata gini, kalau kalian baca sebelumnya, sorry, balik 47 tadi, yang kurang, aku udah lupa, ada hikmah terselubung juga, ayat 46, kalau kalian baca, mereka memecahkan roti di mana masing-masing bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Tidak ada, terus kepelas, formalitas aja, terus gak apa-apa lah, seneng aku bikin, tapi itu layanan profesional, gak ada profesionalitas. Di sini namanya bombardir love, apa itu true love? Apa caranya? Ayo, kok ada? Jadi nggak ada lagi yang namanya pikiran buruk, nggak boleh. Kita nggak boleh sakiti orang yang dalam itu. Kita nggak boleh namanya apa namanya buruk, punya pikiran buruk. Kita nggak boleh naruh buruk, nggak boleh marah-marah sama orang kita. Jangan pura-pura, ayo, ini kita minimalisir. Bukan malah minimalisir, nggak ngomong salah ya, salah. Tapi maksudnya kita memperkarakan hal yang nggak penting. Kita kurangi hal-hal yang individualistis. Lebih mikir kayak, ya apa kita gerak bareng gandengan tangan, ayo. Jangan cuma berteman dengan itu aja. Ayo kalau udah berteman, ayo worship bareng, ketemuan meet up gitu. Ayo, nanti namanya 2026, aku pingin si orang yang meet up dengan Ivo di story, di tag Ivo-nya. Jangan isinya tag apa story-nya Ivo nanti poster kayak gitu kan. Tag aja. Misalnya balik ketemu sama Eri gitu. Story gitu ya. Ini lagi nguli guys gitu misalnya. Lagi ada proyekan kos-kosan gitu. Kayak gitu. Misalnya hari ini misalnya ya yang lain misalnya siapa lain gitu ketemu sama siapa Ruben gitu. Story. Jadi orang pun bisa ngikutin jadi teladan. Gitu ya. Dengan tulus, kata tulus itu bagus sekali. Nggak bisa cecehan, nggak bisa bentrok-bentrokan. Aku punya masalah dengan ini. Jangan, buang wis. Aku selalu diajari di keluarga, Kak Willy punya dendam, pikiran negatif, terselubung. Mulai hari ini, mumpung di awal tahun, ayo ajak call berdua. Yes. Ajak call, wis. Aku sorry ya, gini, ayo salim-saliman, maaf-maafan. Mulai lagi seperti Pertamina, mulai dari nol. Ya kan? Kok nggak mulai dari nol, ya minimal stiker nolnya lah di sampingnya. Gitu. Meskipun juga banyak tampurannya juga, tapi maksudnya nggak ngomong tentang itu ya, tapi maksudnya aku semut lewat. Tapi lagi bahwa iya tuh, ayo 47 TSI yuk. Dan kita selesai. Maaf kita sedikit lama ya. Mereka terus memuji-muji Allah, itu ngomong tentang bagaimana mereka terus memuji-muji Allah dan juga tentang dengan tulus, oke? Nah, jadi ngomong tentang bagaimana ayo kita worship bareng-bareng, itu salah satu dari kita. Jadi, kalau kalian sadar hari ini, DNA kita banyak dari sini. Revival, worship, family. Dan ini ngomong tentang, yang aku jelaskan dari tadi ngomong apa? Family. Dan itu dengan worship dan influence. Jadi, apa memuji-muji Allah dan disenangi oleh semua orang. Tentu kita jangan nyenengin semua orang, bisa. Tapi maksudnya semua orang di sini adalah orang-orang yang memang melihat orang-orang kok gini ya, kok aneh ya. Dari 2026 kita ini saya bilang jalan, kita sudah mulai buka untuk Clipper. Wah, kita ada satu pelayanan baru namanya Clipper gitu ya. Kita nggak mau kalah dengan perkembangan zaman. Kita juga ada Clipper. Jadi kita ada, aku pingin nanti ketika apa namanya, nanti kita kan juga akan record, kita akan beli device, ya kan, kita juga akan beli iPhone untuk pelayanan, pindah mic-nya, kan, ya udahlah, kayak gitu. Kita akan record, nah dari misalnya kita worship gitu, atau nanti dalam sharingnya kita buat clipper. Sorry, kita buat klip-klip kecil, sorry kok clipper, kita buat klip-klip kecil.
yang kita akan upload di TikTok, kita akan masal di TikTok. Mulai minggu depan kita akan mulai streaming kan ke TikTok. YouTube kita sudah siapkan mulai kita rombak. Jadi kita akan masif di 2026, kita akan masif di TikTok dan Instagram. Jadi siap-siap kalau misalnya kalian jangan panas hati kalau misalnya ada orang-orang yang menjelekkan Ivel atau nggak setuju dengan apa yang menjadi pendapatku, sharingku atau sharing orang lain, sudahlah, anggaplah OTGJ ya, kayak gitu. Kalau itu sesat, ya udahlah. Kalau dia ngomong halal itu gendut catur ngomong apa sih, biarin aja, gitu ya. Kalau minta persembahan, bahkan kembali sampai sore-sore dari jam 3 itu di persembahan kebacut ya kayak gitu. Jadi biarkan aja ya, kita kan masif komen, kita memang beberapa matikan ya, terutama di live supaya kalian nggak terganggu. Jadi kalau kalian misalnya susah ikut join Zoom karena mungkin koneksi ini berat ya, kalau Zoom kan makan giganya gila, ternyata pada tahu gue 2 giga per 1 jam nih nggak salah, gendeng ya kan, kan bisa lewat TikTok sama aja kok. Kita kan TikToknya kayak kita kan streamingnya langsung kan, kita dari Zoom kayak gitu ya. Tuh satu. Terus kita kan jadi clipper itu akan dimasukkan ke short, ke reels dan ke TikTok post ya. Jadi aku harap ayo yang bisa ngedit gak harus jago, kita juga ada AI kan, bantuan AI, boleh pakai AI kayak gitu. Tapi kalau kalian memang wah aku bisa loh, mau nggak ambil gitu kan. Tapi kalau memang belum berpotensi di daerah sana ya belum. Yang penting punya kenyataan dulu ya. Jadi kalian bisa ambil, yuk kita klip bareng-bareng ambil pelayanan ini ya loh. Kita buat klip-klip kecil, bisa dalam satu ibadah kita klip dari worshipnya, karena banyak loh orang-orang yang butuh worship gitu. Pengen ada worship bareng gitu loh, sing worship sing kayak di video-video, ternyata jarang loh. Bahkan maksudnya mereka ini nggak tahu gitu loh, gitu. Ada worship itu mereka nggak tahu, karena kita kontol dengan worship. Kenapa kita nggak share di TikTok? Misalnya Yesus mulia dengan apa, medley-nya apa, dipotong, ini dipotong. Jadi mereka itu dapat worship. Misalnya, jangan klip-klip kayak gitu guys. Cuma semenit, nangisnya lama, gitu kan. Jadi maksudnya sama tuh dari sharing-sharingnya, semoga Allah kita kenal, nggak bercanda, nggak aku gini loh, maling mamaku gitu, pasti ngondok soalnya gitu. Dia misalnya guys, masalahnya kayak gitu. Aku pertama kali nggak seneng amat, bukan senengnya, aku ngomong gitu tuh bukan seneng guys, kayak tanya-tanya iya sih. Tapi saya mesti kepala aku. Jadi pengen sensor kayak rumah saya, gitu ya. Ya tapi aku pingin aja yang bisa segera hubungnya aku ya. Yuk kita ambil waktu yuk untuk jadi pengambil pelayanan. Aku serilis mungkin ngambil pelayanan supaya kalian juga. Tentunya dengan ya kita juga ada seleksi tipis lah ya. Karena aku juga pengen membuat budaya yang pelayanan yang enak, gitu ya. Jadi tetap bisa minta dulu, nanti kita ngobrol dulu, oke? Karena 2026 pelayanan harus dapat HP ya. Gitu, asasi pelayanan yang enak, dapat tuntunan ilmu dan lain-lain, gitu ya. Jangan lupa, jadi pastikan kalian nanti follow TikToknya ya, dan subscribe ya kan YouTube-nya, ya kan. Nanti kita dandanin di situ semua, jadi BTL Podcast, gitu kan. Termasuk saat teduh. Nah, kalau kalian nggak sempat, kalian bisa lihat dari YouTube, oke? Oke. Sekarang kita masuk ke ayat 47, balik promosinya banyak sekali ya. Nah, mereka terus muncul dan senangi oleh semua orang, bukan karena mereka berkhotbah, dan jadi mereka nggak ada berkhotbah sama sekali. Mana berkhotbahnya? Mana yang jangkaunya gimana mana? Sing gimana mana sih? Mereka jangkau iya, tapi di highlight enggak? Enggak. Bukan berarti nggak penting. Tidak highlight sama dengan tidak penting itu enggak juga, nggak selalu dalam Alkitab. Khotbah semua nggak habis juga ya kan? Ya kan, Yesus menggerakkan keteknya kan nggak mungkin, nggak bisa tercatat gitu semua, ngerti ya maksudnya? Nggak bisa semua tercatat, nggak bisa gitu kan. Murid-muridnya ke toilet kan nggak mungkin tulis, nggak mungkin. Aku nggak berani itu, satu takjub lagi tapi nggak berani ya, jadi udah sampai situ. Tapi maksudnya ini bahwa sama artinya bahwa kalau kalian baca setiap hari Tuhan menambah
menambahkan orang-orang baru diselamatkan kepada kelompok orang percaya itu, bukan ke rasul, bukan ke yakan yang bertanggung jawab itu, bukan kepada orang percaya itu. Kenapa? Karena di situ ada love dan Tuhan, artinya bahwa Tuhan bisa hadir di sana. Karena aku percaya ketika 2-3 orang berkumpul, entah dalam worship, pokoknya dalam suatu kesepakatan. Kalian masih ingat ya, terakhir ya, masih ini, bujang pembawa senjata, masih ingat ya? Gara-gara dia cuma ngomong, setuju, ayo kita ke sana. Bujangnya lebih banyak bunyi. Cuma gara-gara satu kesepakatan, dan kesepakatan yang apa, sama juga ada ditampar dengan Tuhan, mati gebrak. Dua-duanya, kesepakatan suami istri. Jadi dari kesepakatan yang sama, ketika kita berdoa untuk jiwa-jiwa, kita berdoa untuk orang ngalamin Tuhan. Kok kalian nggak sadar tadi, love-nya itu mengarah ke bagaimana orang ngalamin Tuhan lewat kita. Bukan tentang title-nya hebat, rasulnya hebat, nggak ada dari tadi. Bahkan terakhir ditulis bahwa diselamatkan kepada orang percaya itu. Orang kan berbondong-bondong sendiri kok. Tetap kita harus buka pintu, orang nggak akan pernah tahu sampai kita kenalkan, bukan? Kayak gitu. Tapi maksudnya kita nggak perlu narik-narik ngapain. Ayo, udah berdiri. Aku capek banget buat ngarang kayak gitu. Apalagi diputer-puter konteksnya cuak, ya kan lebih berkat. Atau ditambah apa? 3 cara menghadapi masalah, gitu. 3 cara melewati tahun baru ini, gitu. Fokusnya bukan itu lagi, tapi fokusnya bagaimana kita mendapatkan hati Tuhan hari ini. 2026, hati yang murni, hati yang tulus, menyayangi Tuhan dalam. Terakhir aku kutip salah satu ayat yang bilang gini, saling mengasihi dan saling mendahului hormat. Mendahului hormat itu cepet-cepetan, duluan. Kita belum 2026, ayo. Gitu. Jadi kita nggak usah tarik-tarikan gereja-gereja apa, nggak usah capek-capek ibadah naik. Nggak usah tiap berantem untuk gereja. Mereka berantem itu terserah, dia berantem kita terserah, bom waktu dia cuaks, kayak gitu loh. Tapi hari ini kita kan 2026 akan coba kolaps itu dengan beberapa pendeta. Kita akan coba undang beberapa pendeta itu hadir di sini gitu. Kayak gitu. Ada yang kita akan kontak di minggu depan. Jadi pasti spesial cuma akun kita karena kita akan undang satu pendeta yang sangat gitu. Gitu ya. Tapi kita nggak tahu jadwalnya bisa atau enggak. Kita masih dalam negosiasi ya. Gitu, kita akan masuk ke dalam tahap negosiasi. Jadi kita pingin besarkan worshipnya, kita pingin dari priest. Yang apa caranya kita sebagai jemaat jangan bergerak sendiri. Dari kuku sendiri itu kalian bergerak iya tapi nggak bareng-bareng. Ya apa sih? Misalnya Eric, Feli sama Yopi misalnya, kita coba kayak gini yuk misalnya, ini masalah. Gitu. Hai bergerak jangan sendiri-sendiri. Terus sesaan sih gede siapa bro? Aku sudah. Ada ngomong aku biayai dari 4 tahun sudah. Kayak gitu. Udah gue sudah capek gitu loh. Kayak gitu. Tapi hari ini, ya apa caranya? Kita mulai dengan kata ya apa caranya? Ya apa ya caranya? Aku pengen full deket dengan misalnya, ini deketnya bukan pacar ya. Ya, awas kepada kalian. Gitu. Ya apa ya cara biar iso seru-seruan bareng, kamu buat zoom gitu yang online nggak usah buat zoom apa ngobrol-ngobrol apa jadi pasti itu, tapi jangan lupa kembali diajak ya. Jadi jangan lupa juga gitu kan, dan akhirnya kalian cuma saya itu tempatnya dibuang jadi jangan, tapi maksudnya bagaimana caranya tetap pada satu poros, satu seperti segitiga yang tetap pada Kristus, yaitu lewat gembalanya, gembala dunia, gembala agung kita Yesus. Ya apa caranya kembali ini terus bagaimana itu sisanya melebar kayak dress gitu ya, tahu ya dress ya, bawahnya yang agak kembung gitu. Nah seperti itu aku pingin banget supaya hari ini kita menenangkan jiwa melesat, hati kita bisa pure. Kalau misalnya kita nggak ada beranteman, kalau kita saling sayangnya jangan separuh-separuh, sayangi bener-bener. Tapi kalau cinlok awas saya tak kepala kalian kayak gitu.
Kalau baper-baperan tak belak, lek cinlok beneran dan akhirnya sukses ya nggak apa-apa. Tapi kalau cuma baper-baperan tak keblak kepala kalian. Kayak gitu. Ya, jadi 2026 yang pacar kita merasa cuma satu, hati yang murni. Hati yang murni, hati yang penuh dengan kasih, penuh dengan love. Kalau kita menjangkau, orang pasti pun ngerasain Tuhan. Belum dirasa orang ngerasain Tuhan. Dan itu sudah aku lakuin dari awal pelayananku hingga detik ini. Oke? Erik, Pak, Erik. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita satu doa. Thank you Bapak atas pesan yang Kau berikan pada setiap kami melalui kode ini Tuhan. Biarlah pesan darimu ini benar-benar tertanam dalam hati kami, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah di tahun 2026 ini kami tidak mau mementingkan ego kami, tapi kami di tahun yang baru ini kami mau tertuju padamu saja Tuhan, melalui komunitas ini Tuhan. Biarlah komunitas The Hivel ini dapat bertumbuh semakin sehat, dan setiap visi dan DNA yang ada di Hivel ini dapat kami hidupkan dalam komunitas ini Tuhan. Dan biarlah tahun 2026 ini sesuai dengan tema tahun ini, yaitu melesat. Biarlah Hivel ini bisa terus melesat dan semakin tertuju padamu saja Tuhan. Semua yang kami lakukan ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri satu hari ini hanya dalam nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Foto.